Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di majelis yang mulia ini, bermuajah untuk melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Rasulullah SAW. Itu kata Aisyah, ya Rasulullah, doakan saya. Maka kemudian Rasulullah pun berdoa, di mana isi doanya adalah Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddama wa ma akhar. Ya Allah, ampuni Aisyah atas dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka ketika mendengar doa Rasul, Aisyah senang sekali sampai dia menempelkan kepalanya ke dada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Aisyah, engkau senang? Bagaimana aku tidak senang ya Rasul? Engkau mendoakan agar aku dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul bersabda, itu juga yang aku selalu baca dalam sholat-sholatku untuk umatku. Jadi Rasul mengatakan, itu juga yang aku doakan dalam sholat-sholatku untuk umatku. Jadi artinya Pak hadirin sekalian, betapa cintanya Rasulullah sama kita, sampai beliau selalu mendoakan kita umatnya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hendaknya kita bisa membalas cinta beliau, walaupun tidak mungkin sesempurna kecintaan beliau kepada kita semua. Dan kita berharap kajian seperti disampaikan oleh Pak Aino, kajian ketika kita mengikuti kajian Sirah Nabawiyah, mempelajari Sirah Nabawiyah, itu bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita pelajari adalah kehidupan manusia mulia, ya, perjalanan hidup manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nggak bosan Pak ya. Bosan nggak Pak? Berapa tahun kita selesai kajian Sirah Nabawiyah? 7 tahun Pak Lino. Masya Allah, 7 tahun nggak selesai. Wajar sebulan sekali gitu ya. Sebulan sekali, sebulan sekali kadang-kadang absen, mungkin hanya ambung gitu ya. Nah, pada sekalian kita lanjutkan sesi terakhir dalam bahasan kita tentang perang Mu'tah. Jadi di mana Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya perang sesungguhnya dalam perang Mu'tah itu adalah hari ke-6. Karena hari pertama sampai hari ke-5 kaum muslimin betul-betul menguasai. Seolah nggak ada lawan, nggak ada perlawanan. Padahal jumlah pasukan itu 200.000 pasukan musuh. Kaum muslimin cuma 3.000. Sampai akhirnya di hari ke-6 itu gugurlah 3 panglima perang kaum muslimin, ya, yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Di mana Rasulullah bersabda di Madinah ketika itu saat bertemu dengan para sahabat, sementara di tempat lain sedang berlangsung perang di Mu'tah, Rasul mengatakan, "Akhadha raya Zaid fa'usibu." Bendera dibawa oleh Zaid, kemudian Zaid pun syahid. Tsumma akhadha Ja'far, kemudian bendera diambil oleh Ja'far, fa'usibu, kemudian Ja'far pun syahid. Tsumma akhadha bin Rawahah fa'usibu,
Kemudian bendera pun diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian Abdullah bin Rawaha pun syahid. Ya. Jadi dan isyarat tentang kesahitan ketiga orang ini, tiga sahabat ini sudah disampaikan oleh Nabi saat melepas pasukan menuju Mu'tah. Dan bagaimana ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, kalimat rahimakallah, ya, itu sebuah tanda bahwasanya sahabat itu akan mati. Ya, dalam hal ini mati syahid. Dan orang-orang Yahudi itu tahu. Jadi makanya ketika orang Yahudi mendengar saat Rasulullah melepas pasukan ke Mu'tah itu, kemudian mengucapkan kalimat seperti itu kepada tiga sahabat tadi, panglima perang tadi, maka orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, ya, tidaklah seorang nabi mengatakan kepada umatnya, berarti yang diucapkan dengan kalimat itu berarti dia akan mati syahid. Ya, jadi orang Yahudi tak tahu gitu. Maka kemudian kata Nabi menanggapi pernyataan orang-orang Yahudi, ya, kalian sudah tahu gitu, kalau saya itu nabi gitu. Tapi kenapa kalian tidak mengimani? Nah, itu. Jadi itulah keras kepalanya orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan hatta akhadar raya, sampai kemudian bendera diambil oleh saifun min suyufillah, diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi ketika Abdullah bin Rawaha syahid, saat itu bendera kaum muslimin jatuh ke bawah. Ya. Sebagaimana undang-undang peperangan itu menunjukkan kalau bendera jatuh ke bawah, maka itu menunjukkan kalah. Ya. Kalah gitu. Maka saat melihat seperti itu, pasukan kaum muslimin pada saat itu seolah menghilang dari medan pertempuran, hilang, menjauh dari di mana posisi bendera itu jatuh. Maka saat itu pasukan Romawi itu seolah kehilangan pasukan kaum muslimin. Kemana ini? Dan harus dipahami, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal. Ya, para sahabat pasti paham yang namanya lari dari medan perang itu dosa besar. Bahkan termasuk 7 induk dosa besar. Ya. Dari 7 induk dosa besar, salah satunya adalah meninggalkan medan perang. Tapi kemudian Allah mengecualikan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan membelakangi mereka, jangan lari dari medan perang. Tidak boleh. Karena kalau sudah perang, 2 kemungkinan, mati syahid atau menang. Itu saja yang dicari, yang akan didapatkan. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang lari dari medan perang illa mutaharrifan, kecuali dalam rangka mengatur strategi perang, bikin siasat baru, au mutahayyizan ila fiyah, atau bergabung dengan pasukan yang lain lalu kemudian kembali menyerang. Faqad ba'a biqadabin min Allah, maka sungguh kalau bukan 2 hal tadi, kata Allah, mereka kembali dengan membawa murka Allah. Wa ma'wahum jahannam, dan gak main-main ancamannya. Maka dia masuk dalam salah satu dari 7 induk dosa besar, adalah dia yang pantas tempat kembalinya itu neraka jahannam. Nah itu yang para sahabat begitu. Saat jatuh bendera Abdullah bin Rawaha syahid gitu, maka seolah kaum muslim itu seperti kabur gitu, seperti menghilang. Nah, saat seperti itulah kemudian muncul seorang sahabat namanya Sabit bin Akram. Ingat-ingat namanya, Sabit bin Akram. Ya. Ketika dia melihat bendera kaum muslimin ada di tengah pasukan musuh gitu. Musuh itu nggak main-main jumlahnya, Pak. Itu ribuan yang ada di dekat bendera itu, yang mengelilingi bendera kaum muslimin yang jatuh itu. Karena kan jumlahnya 200.000 gitu ya. Jadi yang dekat bendera itu saja sudah ribuan.
dan butuh perjuangan yang luar biasa untuk sampai mengambil bendera itu. Tapi itu mampu dilakukan oleh sahabat Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Dia tembus barikade musuh yang jumlahnya ribuan, tentu dengan sambil menebaskan pedangnya, membunuh para pasukan musuh, sampai akhirnya dia dapat mengambil bendera tadi. Dia ambil bendera tadi. Kemudian saat dia kibarkan bendera itu, maka orang pertama yang menghampiri dirinya adalah sahabat Khalid bin Walid. Yang menghampiri, mendekati dia. Jadi ternyata tadi para sahabat menghilang itu, mereka menunggu nih siapa nih pemimpin berikutnya. Karena memang ketika itu Nabi tidak menyebutkan. Saat berangkat dari Madinah, Nabi 3 pemimpin yang kalian taati, yang akan menjadi panglima perang dalam perang kali ini, Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha. Nabi tidak menyebutkan yang lainnya. Maka para sahabat seolah menunggu. Maka saat Khalid bin Walid mendekati Sabit bin Akram radhiyallahu anhu, maka ketika itu Sabit bin Akram langsung melemparkan bendera itu kepada Khalid bin Walid. Dilemparkan, diberikan kepada Khalid bin Walid. Maka diambil oleh Khalid bin Walid. Pegang itu wahai Khalid. Ya, jangan, kata Khalid. Jangan saya. Anda lebih senior. Karena Sabit bin Akram ini lebih dahulu masuk Islam. Bahkan dia ikut dalam perang Badar. Khalid gak enak. Mau dibalikin lagi. Tapi kata Sabit bin Akram, saya ambil bendera ini bukan untuk saya, tapi memang saya ingin serahkan kepada engkau Khalid bin Walid. Dan engkau lah yang pantas untuk melakukan itu. Dan engkau lah yang layak untuk memegang bendera ini. Karena memang jelas semua tahu siapa Khalid bin Walid, ahli dalam militer, ya, sudah terlatih dari masih anak-anak, masih remaja, sudah terlatih dengan kegiatan yang namanya militer, dan punya kemampuan yang lebih dibanding para sahabat yang lain. Saya pernah sampaikan dalam perang Mu'tah ini, Khalid bercerita ada 9 pedangnya yang patah. Jadi 9 pedangnya patah. Jadi dia mau perang tuh nggak bawa 1 pedang, Pak. Ya. Dan semuanya itu taruh di kudanya. Dan di perang Mu'tah ini 9 pedangnya patah. Ya. Jadi bagaimana nggak patah? Karena musuh itu semuanya pakai baju besi, topi besi, dibentur patah 9. Kalau bawa 1 pulang nanti. 9 patah, berarti lebih dari 9 itu. Nah, seperti itu, Khalid bin Walid. Ya. Jadi bawa pedangnya aja udah berat, Pak, ya. Jadi kita bawa 1 aja udah keberatan. Itu Khalid berapa pedang? Seperti itu. Nah, sampai akhirnya ketika Khalid disampaikan seperti itu oleh Sabit bin Akram, dia nggak banyak mendebat, gitu. Karena memang kondisi seperti itu kan saatnya berdebat, gitu. Kalau jangan gitu. Banyak masjid begitu, kok di sini sih enggak, alhamdulillah. Kemudian komat, siapa komat dorong, jangan saya. Nanti yang maju orang gila. Itulah kalau nggak ada imam tetapnya. Gitu. Jadi main dorong ini udah komat, masih dorongan, gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, artinya begitu juga di medan perang. Maka Khalid bukannya berambisi, bukannya menolak atau tidak menolak, beliau menolak, gitu. Tapi bukan saatnya untuk memperpanjang perdebatan ketika itu. Maka kemudian Khalid pun mengambil dan mengibarkan, dan ternyata betul. Jadi para sahabat menghilang bukan karena kabur dari medan perang. Begitu Khalid mengibarkan benderanya, itu tiba-tiba sahabat yang tadi nggak ada hilang itu muncul, langsung muncul. Tiba-tiba muncul, langsung ribuan para sahabat muncul kembali, gitu. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini ketika muncul secara tiba-tiba, itu mengagetkan pasukan musuh, gitu. Tiba-tiba muncul dalam waktu sekejap banyak, gitu. Padahal tadi sudah kocar-kacir, mereka seolah sudah lari. Maka itu menjatuhkan mental pasukan musuh. Ini musuh yang dihadapin gimana ini? Begini. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul, gitu. Maka akhirnya Khalid pun meneriakkan takbir berulang-ulang untuk memberikan semangat pada pasukannya.
dan pasukannya semua para sahabat luar biasa. Mereka hadapi jumlah musuh yang begitu besar, padahal 3 panglima mereka sudah syahid gitu. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka. Semakin mereka membaca. Ya, karena bisa jadi ya, jelas ini pertolongan Allah. Salah satunya juga secara strategi mereka percaya siapa pemimpin mereka gitu. Lalu begitu lihat, yang megang Khalid udah percaya. Dan ini kan yang kemudian nanti di masa Umar ya perlu perlu diganti oleh beliau itu. Kenapa? Tadi sebagian orang sudah menganggap pokoknya kalau sama Khalid udah pasti menang gitu ya, seperti itu. Dan ini nggak boleh. Ya, jadi biar bagaimanapun tidak boleh. Kemenangan itu berasal dari Allah, anugerah Allah. Itu yang harus ini. Nah, makanya Umar bin Khattab selalu berpesan kepada para sahabat itu, sampai kapanpun tidak akan pernah kalian mengalahkan musuh dari sisi jumlah dan peralatan nggak mungkin gitu. Jadi kalau mengalahkan musuh dari sisi itu dengan bermodalkan kalian itu mereka punya senjata, kalian punya senjata, mereka punya pasukan, kalian punya pasukan, selamanya tidak akan pernah kalian bisa mengalahkan itu. Nggak bisa. Jadi seolah ini isyarat dari Umar, dari dulu sampai kapanpun jumlah kaum muslimin kalau berhadapan dengan musuh pasti lebih sedikit. Pasti kecanggihannya kalah dari sisi persenjataan. Tapi yang menyebabkan kalian bisa mengalahkan mereka, ya, kalian bisa menang itu karena ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya di situ. Maka oleh karena itu jauhilah maksiat oleh kalian. Karena satu orang saja yang bermaksiat di antara pasukan itu bisa menghalangi kemenangan. Sebagaimana nanti dalam bahasan perang Hunain gitu ya, yang menyatakan wah ini kalau jumlah kita segini mah nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Yang ngomong itu sedikit, ngomong begitu sedikit, terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi gara-gara ada orang ngomong gitu, kaum muslimin hampir kalah. Jadi nggak perlu banyak yang melakukan maksiat dalam satu kelompok, satu saja itu bisa menghalangi, itu bisa menyebabkan bencana. Maka pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu, itu kunci kemenangan seperti itu. Maka akhirnya perang di hari ke-6 ini berlangsung melewati maghrib ketika itu, karena luar biasa semangatnya para sahabat ya, dalam berperang di hari ke-6 ini, sehingga musuh itu ocak-kacir ya, mereka akhirnya lari dan kaum muslimin baru mundur dari medan pertempuran ketika mereka melihat sudah tidak ada lagi di medan pertempuran pasukan musuh. Jadi musuh kan baru kaum muslimin mundur. Nah, begitu mundur di malam itulah kemudian Khalid bin Walid mengatur strategi. Jadi malam itu diatur strategi baru, besok begini rencananya. Kemudian juga setelah itu agar para sahabat di malam itu tidak ada yang tidak qiyamul lail, semuanya harus qiyamul lail. Semuanya harus qiyamul lail. Padahal qiyamul lail itu sunnah gitu. Tapi ini yang menguatkan ruhiyah mereka. Dengan ruhiyah mereka yang kuat, maka pertolongan Allah itu semakin dekat. Ya, jadi dalam keadaan lelah, dalam keadaan luka, ya macam-macam lukanya, para sahabat hanya sedikit beristirahat dan mereka salah satunya di malam itu bermunajat kepada Allah dalam sholat-sholat mereka. Maka akhirnya Khalid bin Walid besok paginya merubah semua strategi perangnya. Dia luar biasa ini, dan disinilah yang kemudian membuat pasukan musuh itu kemudian lari gitu. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dengan cara apa? Nah, dulu kan kalau perang itu, kalau yang di depan dari pertama yang di depan si A, maka sampai akhir ya A terus gitu. Nah, yang A depan, B samping kanan, C samping kiri, D yang belakang. Itu terus monoton aja itu. Nah, kalau dia berapa hari, ya itu aja posisinya begitu. Tidak ada perubahan. Jadi artinya begitu juga dengan musuh. Jadi kenal, yang di depan sih ini.
yang di samping kanan si ini, samping ini. Maka itu dirubah oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berubah, yang tadinya di depan dipindah ke belakang, yang tadi di belakang dipindah ke depan, yang tadi di kanan pindah ke kiri, kiri ke kanan. Dan juga Khalid memerintahkan untuk mereka mengganti baju mereka. Bajunya diganti, ganti baju, biar terlihat penampilan baru. Gitu. Maka nanti begitu dimulai perang, mereka bingung, ini kok orangnya beda ya, nggak sama sama kemarin. 6 hari kan yang di depan dia terus. Orang baru, wah berarti ini tambahan pasukan. Lebih balik. Udah begitu, 3.000 pasukan itu. Jadi 6 hari itu Pak, 6 hari dengan syahidnya dari pihak kaum muslimin, 3 panglima perangnya syahid gitu. Itu ternyata jumlah total yang syahid dari kaum muslimin selama 6 hari perang itu ya, sebelum masuk hari ke-7 itu kurang lebih hanya 17 Pak. 17. Jadi nggak sampai ratusan, hanya 17, termasuk 3 panglima perang. Sementara musuh udah ribuan yang mati. Musuh ribuan yang mati. Maka Khalid pun membagi pasukan menjadi 2 ya, secara garis besar ya. Kelompok pertama yang tadi posisinya ditempatkan kalau kali ini nggak depan nggak ini, jadi dibagi 2 saja, kanan dan kiri. Tapi tadi yang di belakang ke depan, yang belakang yang depan ke belakang, seperti itu. Ya. Kemudian dari 3.000 ini 2.000 di situ, 1.000 disuruh mundur. 1.000 jadi 1.000. 1.000 suruh mundur. Pokoknya ke arah Madinah lah gitu. Menjauh dari Mu'tah gitu. Jadi yang dari arah Madinah seperti itu. Di mana 1.000 ini dibagi 20 kelompok. Ya, 20 kelompok. Jadi satu kelompoknya 50. Pokoknya mundur, diatur di 20 kelompok ini, satu kelompoknya 50. Pokoknya ambil jarak masing-masing. Kira-kira pertama yang penting aturannya yang sudah posisi mereka yang paling dekat, yang sudah tidak terlihat oleh musuh. Dari medan pertempuran udah gak kelihatan posisi mereka. Nanti 50 di situ, kemudian 50 lagi belakang lagi, 50 belakang lagi, seperti itu. Ada 20 kelompok. Dan tidak hanya itu, Khalid bin Walid bilang cari pelepah kurma. Setiap orang harus memegang 1 pelepah kurma. Khalid bin Walid cari. Nah nanti pelepah kurmanya itu ditaruh di bawah. Jadi saat mereka mulai menunggangi kuda mereka, maka itu keseret. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkaburkan jumlah musuh. Jumlah pasukan. Yang terlihat dari jauh oleh musuh hanya debu, kepulan debu. Dan kenapa suruh mundur jauh? Agar kesannya ada bala bantuan. Dan biar jumlahnya nggak diketahui, tadi dimunculkanlah debu dengan cara membawa pelepah kurma. Itu strategi Khalid bin Walid. Kalau bukan ahli militer nggak bisa seperti itu. Dan sangat tepat gitu. Maka kemudian begitu paginya Khalid bin Walid tidak seperti hari-hari sebelumnya ya, di hari ke-1 sampai ke-6 di mana peperangan itu dimulai dari ba'da subuh. Ya, ini Khalid bin Walid pada subuh nggak langsung menyerang. Dia kumpulkan pasukan sampai sudah terlihat satu sama lain. Kalau sebelumnya kan 6 hari itu gelap. Ya. Nah ini biar kondisi kaum muslimin jumlahnya ya posisinya itu bisa dilihat oleh musuh sampai waktu duha. Ya, waktu duha. Maka kemudian saat Khalid bin Walid sudah membariskan pasukannya dengan posisi yang saya sebutkan tadi, maka terlihat dari posisi musuh kondisi pasukan kaum muslimin. Maka mereka melihat, ini kok beda ya, wajahnya
Aneh sebetulnya. Yang sebelumnya tidak mereka kenal. Maka kemudian Khalid bin Walid mulai bertakbir, Allahu Akbar. Biasanya kalau sudah takbir maju pasukan, tapi enggak. Nah, strategi Khalid untuk kali ini tidak langsung maju. Maka kemudian sampai takbir yang kedua pun sama, Allahu Akbar, dan diikuti oleh seluruh pasukan menggema itu takbir, Allahu Akbar. Sampai kemudian takbir yang ketiga, ya, Khalid bin Walid mengumandangkan dan diikuti oleh pasukan, tidak juga menyerang. Ternyata takbir ketiga ini memberikan isyarat pada pasukan yang 1000 sudah mulai bergerak. Kan 2000 yang teriak, ya, kedengeran gitu ya, jauh. Maka mulailah bermunculan satu kelompok yang jumlahnya 50. Wah, musuhnya, wah, tambahan. Berapa jumlahnya nggak ketahuan, karena ada debu. Terus muncul lagi yang baru, kelompok kedua, sampai kelompok yang kedua. Wah. Maka saat kepulan debu itu masih menggunung itulah, kemudian Khalid bin Walid meneriakkan takbir, isyarat untuk pasukannya mulai menyerang. Maka menyeranglah pasukan ketika itu dengan gagah berani, luar biasa gitu. Nah, musuh itu berpikir, ini pasukan baru, kemarin 3000 aja nggak bisa dikalahin. Nah, apalagi ini ada tambahan itu. Wah, ciut mereka. Walaupun mereka sebagian berani menghadapi pasukan itu, tapi mental mereka sudah jatuh. Sudah jatuh. Maka pasukan semua menyerang dengan semangatnya. Yang mereka cari kemenangan atau mati syahid. Sampai akhirnya mereka itu lari mereka, pasukan itu. Pasukan Romawi lari. Udah ketakutan luar biasa. Maka saat pasukan Romawi lari, bahkan sudah sampai ada yang ke benteng, Khalid bin Walid kemudian tidak memerintahkan untuk mengejar terus. Tapi Khalid bin Walid memerintahkan untuk mundur. Sebagian pasukan, oh kita kejar, yuk mereka udah lari. Jangan mundur. Kenapa? Kalau dikejar, ketahuan nanti. Ternyata orangnya dia juga, jumlahnya nggak ada. Aman, itu strategi Khalid bin Walid. Padahal kalau bicara semangat, harusnya kesempatan ini. Musuh udah kabur, tapi seorang panglima strateginya luar biasa. Kita lihat mundur. Maka pada saat kaum muslimin mundur, bahkan sudah tidak terlihat di medan pertempuran, pasukan musuh tuh bingung juga, lah kok mereka nggak ngejar kita ya? Tapi kemudian kata pimpinan mereka, jangan dikejar. Jangan-jangan ini strategi mereka. Jangan ini strategi mereka. Jangan dikejar. Kita 3000 aja nggak bisa matiin mereka. Gitu. Ini tambah lagi kita kejar, bisa mati konyol. Gitu. Udah jangan dikejar. Maka akhirnya Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya kembali ke Madinah. Nah, cuma ketika Rasulullah menceritakan itu kepada para sahabat sampai selesai itu, sampai kondisi itu, sampai Khalid bin Walid pulang itu, meninggalkan medan perang bersama para sahabat mundur. Nah, itu dipahami oleh sebagian orang, Khalid bin Walid dan pasukan lari dari medan perang. Maka apa yang terjadi saat mereka sampai, ya, mereka sampai di gerbang kota Madinah, ternyata di situ sudah menunggu kaum wanita, anak-anak. Ngapain? Bukan nunggu seneng gitu ya. Alhamdulillah selamat, enggak. Ternyata mereka nunggu ngapain? Mau nyambitin pasukan. Nyambitin pasukan. Menghukumi pasukan karena mereka salah tanggap. Orang yang menyampaikan salah mendengar dan kemudian tersampaikan kepada seluruh penduduk Madinah. Dianggapnya pasukan Khalid lari dari medan perang. Maka disambitin. Ngapain ya? Malu-maluin aja. Tapi lagi capek-capek disambitin, Pak. Gitu. Nah, gitu.
Bahkan ada seorang sahabat yang bercerita, saat aku sampai ke rumah gitu, ternyata istriku cemberut gitu. Cemberut bukan karena nggak ketemu gitu, tapi ngapain kamu pulang, malu-maluin, lari dari Medan, sana berangkat. Sampai akhirnya ketika itu sudah menjadi sesuatu viral, mengkhawatirkan, baru di situ Rasulullah menjelaskan, ya, tidak seperti itu. Ya. Khalid bin Walid pulang, ya, keluar dari medan perang itu bukan karena mereka takut dari medan perang lari, tetapi justru itu kemenangan yang diperoleh. Dan aku akan mendukung setiap apapun yang diambil oleh pasukan kaum muslimin. Maka kemudian clear. Jadi selalu saja ada gitu ya, orang yang salah paham, kemudian kesalahpahamannya disebarin ke orang, selalu begitu. Jadi ini harus hati-hati nih pelajaran buat kita. Jangan sampai, termasuk dalam mengaji juga begitu. Oh, kata Ustaz begini, padahal nggak begitu pemahamannya gitu. Tapi terlanjur disampaikan oleh orang lain sehingga orang salah menanggapinya. Kemudian akhirnya salah dalam pengamalan. Bukan hanya itu, jadi akhirnya ustadznya jadi dalil gitu. Padahal ustadznya tidak mengatakan begitu. Nah itu sering terjadi juga. Oh, kata ustadz ini begini, padahal nggak begitu pemahamannya. Ya begitu pemahamannya. Walaupun sebenarnya Nabi memerintahkan setiap dari kita yang hadir dalam kajian itu, ya, itu agar menyampaikan kepada yang tidak hadir, agar ilmu itu tidak sampai kepada kita, jadi ditransfer kepada yang lain. Tapi Nabi juga mengingatkan, terkadang orang yang menerima berita lebih cerdas dibanding yang mendapatkan, ya, yang menyampaikan berita. Seringkali terjadi begitu. Jadi justru itu diluruskan oleh orang yang menerima berita, ya, bukan yang menyampaikan. Justru yang menyampaikan berita itu salah. Terkadang begitu. Nabi sudah menyampaikan begitu. Nah, inilah proses terjadinya pertempuran Mu'tah, yang pada ujungnya Allah berikan kemenangan. Walaupun kaum muslimin pulang tidak membawa ghanimah. Jadi biasanya salah satu ciri kemenangan itu dapat ghanimah, bawa tawanan. Tapi Nabi menyebutkan tentang perang Mu'tah ini bahwasanya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kenapa? Ya, ini pesannya luar biasa. Setelah perang Mu'tah ini, ya, itu luar biasa. Ya, orang-orang Arab itu semakin mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh. Karena apa? Ternyata kaum muslimin yang dihadapi bukan hanya mereka, tapi nggak main-main, bangsa Romawi. Jadi izahnya kaum muslimin itu naik dari perang Mu'tah. Walaupun secara zahirnya tidak dapat ghanimah, tidak bawa tawanan, tapi tetap Nabi menyebutnya kemenangan, dan itu memberikan pesan kepada setiap orang yang membenci Islam saat itu, jangan main-main dengan kaum muslimin. Bukan hanya kalian yang dihadapi, tapi Romawi pun dihadapi oleh kaum muslimin. Bahkan dengan jumlah yang jauh berbeda, 3.000 lawan 200.000. Tapi justru yang 3.000 itu yang mendapatkan kemenangan. Nah itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bahasan akhir dari perang Mu'tah, ya, perang dahsyat yang terjadi di tahun 7 Hijriah. Nah, masih ada waktu sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak salah kan pada saat yang 3 jenderal gugur itu Rasulullah menceritakan dengan detail ya. Tapi begitu Khalid bin Walid yang menggantikan yang keempat itu, Rasulullah tidak menceritakan masalahnya. Kenapa ya Ustaz? Menceritakan Rasul, ya, menceritakan. Ya. Jadi benar-benar jalannya peperangan Mu'tah itu diceritakan Rasul. Maka tadi ujungnya Khalid bin Walid pun mundur dari medan perang. Nah, sampai di situ tadi kesalahpahaman orang dalam menanggapi itu.
dari situ. Jadi dianggapnya Khalid bin Walid lari dari medan perang. Jadi itu jelaskan tadi sampai summa akhadha raya sayfun min suyufillah hatta fatahallahu minhu. Jadi sebutkan berlangsungnya itu. Ya. Jadi apa namanya? Terutama di hari ke-6 itu ya, di hari ke-6 itu. Ya, jadi memang yang dahsyatnya itu adalah sampai gugurnya pasukan itu adalah di hari ke-6 itu. Sampai 3 panglimanya syahid. Walaupun hari ke-7 tidak kalah dahsyatnya. Wallahu a'lam.